wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di pelajaran fikih ya. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang, kita mulai dengan bab tayamum. Oke, ada yang tahu apa itu pengertian dari bab tayamum? Dari tayamum. Sebelumnya kita bahas tentang bab wudu itu adalah pengertiannya alat untuk bersuci sebelum kita melaksanakan suatu ibadah. Tapi apa pengertian dari tayamum? Ada yang tahu? Aku. Apa? Tayamum ialah mengusapkan tanah, Mengusapkan tanah, pemuka, kedua ke muka, terus dan ke kedua tangan. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi sebagai rukhsah keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air atau beberapa halangan uzur. Oke, jadi tayamum pengertiannya adalah mengusapkan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku. Dengan apa? Dengan beberapa syarat. Syarat ini nanti akan dijelaskan. Dan tayamum juga adalah pengganti dari wudu dan mandi atau mandi sebagai rukhsah. Tahu rukhsah? Rukhsah itu adalah keringanan. Jadi dalam agama Islam itu ada beberapa rukhsah atau keringanan. Salah satunya adalah ketika tidak ada air, ketika kita akan berwudu atau mandi, maka rukhsahnya adalah dengan bertayamum. Untuk orang yang tidak bisa memakai air karena uzur atau halangan. Uzur atau halangannya seperti apa? Yang pertama yaitu uzur karena sakit. Jadi apabila seseorang sedang sakit, sakitnya itu entah itu luka bakar ataupun luka yang tidak dokter sarankan untuk terkena air, maka dia ada keringanan sebagai pengganti dari wudu atau mandinya. Ada keringanan yaitu dengan bertayamum. Jadi kalau dia memakai air, ketika seseorang itu memakai air, maka sakitnya akan bertambah atau akan melambat persembuhannya. Maka menurut keterangan dokter pun sama, maka bagi dirinya ada keringanan rukhsah ketika ingin melaksanakan suatu ibadah, tidak menggunakan wudu tapi menggunakan tayamum. Terus yang kedua, dalam keadaan dalam perjalanan jauh. Dalam perjalanan jauh ini bisa dikatakan ada suatu kondisi yang di mana kita tidak bisa menemukan air, misalnya, atau kita mendapatkan keringanan, misalnya ketika kita sedang menaiki pesawat beberapa jam di atas awan. Mungkin kalau kita wudu di pesawat tidak memungkinkan, mungkin bisa menggunakan tayamum dengan debu di pesawat tersebut untuk kita melaksanakan sholat. Itu karena dalam perjalanan. Terus uzur yang ketiga yaitu adalah karena tidak adanya air. Jelas, ketika tayamum wajib dilaksanakan, itu salah satunya syaratnya itu ketika tidak ada air. Kalau masih ada air, maka tetap wajib bersucinya dengan wudu atau mandi, kecuali tadi karena sakit yang apabila kena air akan bertambah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya. Karena tidak ada air, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah. Ada yang hafal dalilnya tentang tayamum? Al-Maidah ayat 6. Yang hafal? Dari awalnya, wa in kuntum marudha. Jadi wa in kuntum marudha aw ala safarin aw ja'adum minkum. Apabila kamu sakit, marudha, apabila kamu sakit. Dari kata marido, jadi sakit marudha. Jadi apabila kamu sakit.
au ala safarin atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum atau kembali dari tempat buang air, minal ghaid ya, au lamastumun nisa atau menyentuh perempuan, apalam tajidu ma'an fatayammamu, lalu kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu maka bertayamumlah, sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih, maka sapulah mukamu dan kedua tanganmu dengan tanah itu. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Jadi salah satu ketiga yang uzur boleh kita melaksanakan tayamum adalah ketika tidak adanya air. Kita akan bahas tentang tayamum yang terakhir di sini adalah fardu atau rukun dari tayamum tersebut. Jadi ada yang tahu berapa rukun tayamum? Ya, kalau kemarin rukun wudu ada 6, rukun tayamum ada berapa? 4. Ada berapa? 4. Yang pertama, ya. Yang kedua, mengusap wajah. Mengusap wajah dengan tanah. Yang keempat, yang ketiga. Yang keempat, jadi itu adalah 4 rukun tayamum. Kalau wudu kemarin 6, sekarang tayamum ada 4. Yang pertama niat. Jadi tetap niat itu di semua rukun itu paling pertama. Jadi kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Yang kedua adalah mengusap mengusap muka dengan tanah. Jadi hanya mengusap, bukan membasuh. Bedakan antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh itu menggunakan air, kalau mengusap sama. Di wudu pun ada mengusap. Jadi kalau mengusap itu hanya sebagian air atau tanah yang kena. Tapi kalau membasuh itu harus banyak ya. Terus yang ketiga adalah mengusap kedua tangan sampai siku. Yang terakhir adalah tertib. Tertib apa? Tertib urutannya. Niat dulu, baru muka, baru tangan. Jangan tangan dulu, baru muka. Oke? Sampai saat ini, sampai ini saja pembahasan kita tentang bab tayamum. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, cukup? Oke, cukup. Kita akhiri dengan membaca doa untuk majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.